Pokoknya film ini keren. Dah gitu aja. Man, you ever seen any shit like this in Afghanistan, brother? 8 million per bag. Welcome back again with me, Bung Faisal, yang hanya memiliki fashion goleran everywhere, every day, every time, and the one and only in the world, flying to the moon, yang masih tetap stay tune ya goler. Kali ini saya akan membawakan film yang amat keren, yang akan bikin kalian geleng-geleng melihatnya. Film ini berjudul Ambulans. Kok ambulans? Ya karena film ini akan banyak berlatar di mobil ambulan. Film ini disutradarai oleh Michael Bay. Ia juga sosok sutradara di balik suksesnya beberapa film seperti Bad Boys, Armageddon, hingga series Transformers. Film ini juga dibintangi oleh Gyllenhaal dan Yahya Abdul Mateen II. Mereka bakal berkolaborasi menjadi kakak beradik yang merampok bank di Los Angeles. Selain dua aktor ternama tersebut, hadir juga bintang ternama lainnya seperti Eiza Gonzalez, Jackson White, hingga Keir O'Donnell. And then, saya sarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena film ini benar-benar keren seperti Fast and Furious. Apakah sudah tergambarkan di kepala kalian betapa kerennya film garapan Michael Bay ini? Maka dari itu langsung saja kita hayu kita bahas. Ciao. Film diawali memperlihatkan pemeran utama kita bernama Will Sharp, mantan tentara Amerika yang tengah pusing karena anaknya yang harus operasi karena penyakitnya. Sedangkan ekonomi keluarga mereka sedang sulit, dan Will pun pergi menemui adiknya dan berbohong kepada istrinya karena adiknya ini adalah pemimpin kelompok kejahatan. Warehouse job. Know why? But we don't need your brother. I'm on my way, Danny. Lalu kita diperlihatkan petugas medis ambulan bernama Cam dan Scoot yang tengah menangani korban kecelakaan yang mengakibatkan seorang anak kecil bernama Lindsay. Bacanya gimana sih? Lindsay tertusuk pada perutnya dan Cam berhasil menenangkan sang anak hingga dibawa ke rumah sakit. Scott, set me up to back. My name is Cam. Come here. Okay, I'm gonna be go. Oxygen in. Put it at 8. 30 seconds out from Children's. Let them know that. Thank you guys. Tachycardia, but I got it down and rough. Her name is Lynn. You alright? Kembali lagi ke Will, kini dia sampai di markas milik adiknya yang bernama Danny. Dan tujuan Will bertemu Danny adalah untuk meminta bantuan Danny soal keuangan Will karena anaknya harus dioperasi. Dan kita juga diperlihatkan masa kecil mereka berdua, yang ternyata Will ini adalah anak angkat dari orang tua Danny. You want coffee? I could use some help. Yeah, we need Good for me. How's that right? Miss Burns. Family alive. It's our family. Yeah. Lalu Danny pun mengajak Will untuk ikut dengannya dalam rencana merampok sebuah bank. Namun terjadi penolakan oleh Will, dan Danny benar-benar meyakinkan Will agar ikut dengannya agar bisa membantu keluarga Will dan mensukseskan perampokan tersebut. I need your help. I can't do this alone. I know that, you know that, even the FBI knows that. Boys, we're not shooting anything up. This is my job. Not funny, Daddy. Look, we got 5 minutes, and I need help for your family. Dan akhirnya Will pun ikut dalam perampokan tersebut dan sudah mulai menuju ke lokasi bank yang akan dirampok. You don't fucking look okay to me. Are you alright? Just get ready. Let's get ready to roll. Mereka pun mulai masuk ke dalam bank melalui akses parkiran bawah tanah. Sementara di luar ada dua polisi bernama Zack dan Mark, dan Zack akan mendatangi bank tersebut untuk menemui gadis incarannya yang bekerja di situ, sementara Mark menunggu di luar. Out of the car, boo.
Dan di sisi lain terdapat beberapa intel yang sedang mengawasi bank tersebut karena rencana Danny sudah tercium sebelumnya. No Mercedes. Well, shit, I thought we had it. They could be inside the bank, boss. Zack pun mulai mendatangi pintu bank tersebut, namun bank tersebut ternyata tutup. Dan Danny pun berpura-pura menjadi manajer bank tersebut dan menemui Zack di depan dan mengizinkan Zack untuk masuk. If I could just get it done real quick, because I'm on the car. Sesampainya di dalam, suasana bank tersebut sangat sepi dan ternyata para pegawai dan pengunjung sudah berada dalam pengawasan Danny dan kawan-kawan. Dan Zack pun menyadari kecurigaan tersebut tak kala dia menemui Kim, gadis incarannya, yang ternyata nama belakang Kim berbeda dengan yang diberitahu Danny sebelumnya. But obviously, it's right out there in the car he's flying. Tak ingin rencananya gagal, Danny pun mulai mengancam Zack dan menyuruh Zack memberikan sinyal kepada rekannya di luar bahwa dia baik-baik saja. Sementara yang lain kini mulai memasukkan uang-uang berjumlah $32 juta di brankas ke dalam tas. My wife's gonna be very. See any shit like this in Afghanistan? 8 million per bag. Hey, pick up the radio, dude. Why are you using my real name? Not swearing at you, Vivian. He's just a dick. Danny dan kawan-kawan pun mulai keluar satu persatu. Dan si Mark menyadari rekannya Zack sedang dalam bahaya terlihat dari kaca. Zack sedang dibawa oleh Will yang membuat Danny dan kawan-kawan pun berlarian. Dan si supir truk rekan Danny pun hampir saja menabrak si Mark. Dan terjadi baku tembak oleh polisi dengan Danny dan rekannya. Sementara atas kecerobohannya, salah satu rekan Danny pun terlindas oleh supir truknya sendiri. Don't shoot a cop! Come on, come on! You go, man! Polisi pun semakin banyak berdatangan dan karena jumlahnya yang sangat banyak, satu persatu dari mereka pun terbunuh dan hanya menyisakan Danny dan Will serta Zack yang masih menjadi sandraan mereka. Will pun tiba-tiba menembak Zack ketika Zack tengah mencoba menyerang Danny dan itu membuat Will merasa bersalah dan mereka pun meninggalkan Zack terkapar sendirian. What did you do? You gotta go. What are you doing? Leave him. Hey, let's go. Hey, let's go. He's a fucking Marine, man. What were you thinking? Polisi pun kini mulai masuk ke dalam mengepung tempat tersebut dan terus mengejar Danny dan Will. Sementara Mark telah menemukan Zack yang sedang kesakitan dan dia pun sontak memanggil petugas medis, Scott dan Cam. Zack pun kemudian dibawa oleh Cam ke dalam ambulan. Officer down. Officer down. Hey, how's the prom queen, bud? Get over here. You hear me, Zach? Zach. The leg. Any other gun wounds? Shed me light, shed me light. Come to me. Come to me. 1, 2, 3. Go. Zach, I'm gonna be helping you. Sementara Danny dan Will yang sudah terpojok kini membegal ambulan tersebut dan mengambil alih ambulan tersebut yang terdapat Cam dan Zack yang sedang terkapar untuk mengkelabuhi polisi. Back up. What do you want? Will, bring the bags here. You got point? Kemudian ambulan tersebut dihadang oleh beberapa polisi saat ingin keluar dari parkiran. Lalu Danny dan Will pun berhasil mengkelabuhi polisi-polisi tersebut dengan mengancam Cam untuk bungkam. Dan adanya Zack di dalam ambulan tersebut semakin menguatkan bahwa itu benar-benar hanya ambulan biasa. Who is it? It's a cop. Let me do my job. Let's go, people! Give me your phone. Sementara Mark mengetahui soal ambulan yang dibajak setelah dia menemukan Scott yang terkapar di lantai, dan Mark sontak memberitahu kepada polisi yang lain. Give me your radio. Give me your radio. Sorry,
I didn't mean to point the gun at you. I don't know. Keadaan semakin memburuk tak kala kepala polisi tiba dan memerintahkan semua mencari ambulan tersebut. Ada tukang bakso lagi. Aduh, nggak berhenti lagi. Bunyi lagi. Keadaan semakin memburuk tak kala kepala polisi tiba dan memerintahkan semua mencari ambulan tersebut. Dan benar saja kini sudah tersebar di mana-mana dan helikopter pun sudah mulai melakukan pencarian udara. Airship. What? We should bounce on foot. No, the stash car's too far. We won't. Will. Come on. Come on, little brother. Come on. Will. Let's go. Dan saat lengah, Cam pun mencoba kabur dari ambulan dengan menyemprotkan alat pemadam kepada Danny dan Will. Namun usahanya sia-sia saat Danny mulai mengancam menembaknya. Dan Cam pun terpaksa harus kembali ke ambulan tersebut dan mendapati keadaan Zack sekarang sedang kritis. Fuck you. I don't know what. Keadaan pun semakin tegang saat keberadaan mereka pun kini sudah diketahui oleh pantauan helikopter. Dan kini tim cyber pun mulai diterjunkan guna benar-benar mencari dan terus mengawasi agar ambulan tersebut tidak sampai kehilangan jejak. Have additional air units respond to our location. Commander Ford, target is proceeding down Broadway. Kejar-kejaran pun kini terjadi di mana polisi sangat berhati-hati dalam pengejaran tersebut karena mengetahui terdapat polisi yang sekarat di dalam ambulan tersebut. Shit, we did it. Keadaan semakin tegang di mana saat masih terjadi kejar-kejaran kini keadaan Zack semakin memburuk dan kini Danny mulai membantu Cam untuk menangani Zack dan memberinya alat kejut jantung kepada Zack. One has a little It heart. has a pitch, you fucking moron. Button, yellow button, alarms. It says charge. Yeah, fucking button, it says charge. Fucking Atari again. Here. Whoa, shit. Kini Danny pun menelpon seseorang bernama Papi. Ia adalah seorang rekan bisnis kejahatan ayahnya dulu yang kini menjadi rekan kejahatan bisnisnya. Danny pun meminta bantuan kepada Papi untuk mengalihkan perhatian polisi. Dengan gantinya, dia akan memberikan setengah dari perampokan tersebut atau 8 juta dolar. Dan Papi pun akan melakukan rencana tersebut dengan mengirimkan anaknya yang bernama Roberto dan anak buahnya. Universal. Oh my god, you can donate. All lights to green for eastbound Olympic. Cars out, get our aggressive guys up front. And then, kini Kapten Monroe pun mulai berkomunikasi dengan Danny. Dan Danny meminta untuk menghentikan helikopter tersebut atau Danny akan melakukan hal yang tidak diinginkan kepada sandraannya. Dan Danny pun menegaskan tidak akan berhenti. Kini Will dengan hebatnya terus membawa ambulan tersebut hingga masuk ke dalam pusat konveksi dan dengan lihai menghindari dari kejaran polisi yang tak henti-henti. This guy's a hell of a driver. Sementara kini Danny mulai mengancam dengan menodongkan tembakan ke arah Cam. Mengetahui anjing miliknya berada di salah satu mobil yang dikendarai oleh Mark yang terlibat baku tembak, Kapten Monroe pun memerintahkan semua untuk mundur karena takut anjingnya terjadi sesuatu. Kocak sekali Anda di saat tegang-tegang seperti ini. Lanjut. Kini keadaan Zack semakin memburuk setelah diketahui Zack ternyata ditembak 2 kali oleh Will. Dan di sisi lain, kini FBI sudah ikut dalam pengejaran mereka. Dan agen khusus FBI ini diketahui adalah teman dari Danny dulunya. His father, LT,
was a legend, is a different breed. He could have easily killed your cop back there. RHD can stagger our assets. Wade? We used to be friends. Di dalam ambulan kini Zack benar-benar harus operasi untuk menghentikan pendarahannya dan dia membutuhkan dokter. Sontak Danny menyuruh Cam untuk menelpon salah satu dokter dan dokter itu adalah mantan pacarnya bernama Colin. Dan Colin pun langsung menelpon kembali dua dokter ahli bedah untuk membantu Cam. Colin. Yeah? Who's this? Yeah, I'm the Stats. Tell me what you see. His vitals are dropping fast. He's losing. Nick and Dr. Farsi. We're trauma surgeons. Dengan perintah dari dokter bedah melalui akses video call, kini Cam dibantu oleh Will mulai melakukan operasi darurat sesuai apa yang diarahkan sang dokter-dokter tersebut. Mengetahui keadaan semakin tegang, kini polisi mulai memberi jarak dan menurunkan kecepatan pengejaran karena mengetahui di ambulans sedang melakukan operasi kepada rekannya. I'm going for the skin. Open. Dan, you and your criminal Yelling. Slow down. You cannot do this at 60 miles. need you to blunt dissect with your hand, right? Slow down, man. We're like we're playing live operation. Semakin tegang dan membuat ngilu, kini saat tangan Cam berada di dalam perut Zack, dia tiba-tiba bangun dari pingsannya. Sontak Will langsung saja menghajar Zack hingga pingsan kembali. Wow, ngeri. Lalu ternyata peluru itu terdapat di bagian paling fatal dalam perut Zack. Dan sang dokter-dokter tersebut pun belum pernah melakukan itu sebelumnya. Dan kini Cam harus melakukan mengangkat limpa dari perut Zack dengan hati-hati untuk mengambil peluru di dalamnya. Dan saat hendak mengambil pelurunya, tiba-tiba limpa dari Zack pecah yang membuat Cam semakin bingung. Ditambah baterai laptop akses video call Cam dengan dokter itu pun habis. Lalu Cam yang kehabisan penjepit, dengan darurat dia menjepit arteri Zack dengan penjepit rambutnya untuk menghentikan pendarahan. Karena dia hanya memiliki 60 detik untuk segera menutup limpa yang pecah, kalau tidak Zack akan mati. Dan cara itu berhasil menyelamatkan Zack dari kematian. Ini kalian harus nonton filmnya nih, asli tegang coy. Yeah, listen to me. We're just trying to get away. We're not trying to start. We're familia. Kepala polisi yang mengira Zack sudah mati karena informasi dari Colin setelah mengetahui limpa dari Zack pecah yang memungkinkan Zack mati pasca operasi itu. Kini polisi semakin mengejar mereka dan sniper pun sudah disiapkan menembak mereka berdua. Chief wants this. We gotta think about. Coming at us about 65, 70 miles an hour, about a minute. Then we've got a ground team that'll come in and sweep. Lalu Anson, agen FBI pun menelpon Cam melalui HP milik Zack dan meminta Cam berlindung karena sniper akan menembak Danny dan Will. Namun Cam memberitahu bahwa Zack di sana masih hidup. Sontak Anson pun memberitahu kepada kepala polisi. Namun tak bisa dicegah, sniper sudah di ujung jari akan menembak. Dan sontak dengan sigap Cam menyuruh Danny dan Will menunduk untuk menghindar dari sniper. Wait. Minum dulu biar nggak tegang. Mantap. Atas kejadian tadi, itu membuat Danny sangat kesal dan saat Danny sedang berkomunikasi dengan Monroe sang kepala polisi, tiba-tiba Danny memberikan gertakan dengan menyerahkan radio kepada Cam dan menyuruh Cam mengatakan apa yang dilakukan Danny saat itu. Lalu tiba-tiba Danny menembak ke arah Cam namun tak sampai mengenainya. Come on, just pick it up. Danny, relax. No, I'm not important, but he is. Danny! Are you crazy right now? Atas kelakuan Danny, Will pun marah kepadanya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Dan lalu diam-diam Cam membocorkan rencana mereka berdua kepada FBI. Guys, all right. At Boyle Heights. She says they're going to Boyle. I will. You boys having a little squabble? Lalu tiba-tiba istri dari Will menelpon dan kembali Will berbohong kepada istrinya. Are you driving now? Yeah, it's a lot of traffic. Got the job. You got the. Well. Oh, man. Hey, what's up, big guy? Hey, just waking up. Di sisi lain kini Roberto, anak dari Papi, sudah siap dengan semua rencananya dan hal menegangkan akan terjadi setelah ini.
doesn't show me out. Rencana dimulai dengan Danny dan Will memancing polisi agar mengikutinya tepat di sungai Los Angeles. Lalu dua helikopter pun mengejar mereka dan Danny turut menembaki helikopter tersebut. Akibat helikopter yang ditembak Danny, kini Monroe memerintahkan semuanya agar melumpuhkan mereka sekuat tenaga, dan Will pun mulai melakukan manuver dengan menyetir melawan arah di jalan tol yang membuat polisi tak berkutik. Kini Danny sudah sampai di tempat yang direncanakan dan mulai mengecat ambulan yang dikendarainya, sementara semua polisi sudah bersiap untuk menyergap Danny dan Will. Alright? All 4 exits report have mechanical issues. Police are blue! I said blue! Spray. Spray. Shut it up! Let's go! Alright, let's go. Let's go. Dengan rencana yang mirip di film Fast and Furious kedua, kini beberapa ambulans pun dikerahkan ke jalanan untuk mengkelabuhi para polisi. Air 11, we got 6. That's a military trick. Let's go on E. Ready to hard lock down now. Dan satu ambulan pun tertangkap yang dikendarai oleh asisten Danny yang agak lemot dan ngeselin orangnya. Dan dengan santainya ambulan yang ditumpangi Danny dan Will yang sudah dicat berwarna hijau lewat begitu saja tepat di penangkapan Castro, asisten si Danny. Lalu kini giliran Roberto yang mengendari ambulan yang lain. Dia pun melompat keluar dan membiarkan ambulan tersebut melaju ke arah polisi, dan Roberto meledakkan ambulan tersebut yang sudah dipasang bom di dalamnya. Belum selesai sampai di situ, kini orang dari Roberto pun mengendarai mobil dengan remote control yang di dalamnya sudah terdapat mesin gun. Dan sontak mobil tersebut pun menembaki polisi-polisi yang ada di sekitar, yang membuat Monroe atau kepala polisi ikut tertembak. Sementara di sisi lain, Roberto kini dikejar oleh Mark yang melihatnya. Lalu Roberto pun tertembak oleh Mark akibat mencoba melawannya, dan itu membuat sang ayah yaitu Papi sangat emosional melihatnya. Berhasil mengkelabuhi polisi, kini Danny dan Will pun berhasil memasuki markas Papi. Dan Danny pun diberitahu soal kematian Roberto. Keadaan terlihat memanas setelah Danny menyerahkan uang perjanjian kepada Papi. Tak kala Papi mengetahui yang terdapat di dalam ambulan tersebut adalah seorang polisi. Get the van ready for you. We can talk business. Let's go. Get the van. Yeah, let's go. Dan Papi meminta agar menyerahkan polisi tersebut alias Zack beserta Cam. Namun terjadi penolakan oleh Will, di mana itu menjadi sebuah perdebatan di antara mereka hingga adu tembak pun tak terhindarkan. What are you doing? The police know how to block all those intersections. Because it's simple. We're not the bad guys. We're just the guys. There's bodies behind us because we've been just trying to get home. We can have the arguments. We gotta go. What's the plan after We gotta that? go. What's the plan? Go left. He's my real brother. Dan anak buah Papi pun terus menyerang setelah Papi ditembak oleh Danny. Namun Cam yang takut justru dia tak sengaja menembak Will yang hendak mendatanginya dengan pistol milik Mark yang tertinggal di tempat Zack rebahan. And then kejar-kejaran pun terjadi kembali setelah Danny berhasil keluar dari markas Papi. Heran gak habis-habis bensinnya ini. Padahal pertama lagi mahal loh. Lagi naik loh. Lalu saat sedang diobati oleh Cam,
Will tiba-tiba mengambil segepok THR atau tunjangan hasil rampok dan memasukkan ke dalam tas Cam, dan Will berkata kepada Cam untuk memberikan uang itu kepada istrinya. Kini Danny mengendarai ambulan tersebut hingga masuk ke halaman rumah sakit yang membuat dirinya terpojok, dan sontak polisi pun mengepungnya. Mengetahui yang menembak Will adalah Cam, Danny pun sontak emosi dan menjadikan Cam sebagai bahan ancaman di hadapan banyak polisi dan mengancam akan menembak dia di depan siaran TV. What is this? You shot him! No, sorry. You shot him? Danny, it was me. You Sorry. I'm gonna shoot you in the head on live TV. Stand down. Stand down! tell everyone to back up! Get those guys back! You gonna pull out there? Fucking come out! Lalu tiba-tiba Danny pun tertembak bukan oleh polisi melainkan oleh Will. Wow! Lalu mereka pun akhirnya ditangkap dengan keadaan mereka sedang terluka akibat tembakan. Kemudian istri Will pun datang di tempat kejadian yang membuatnya terpukul dan menangis histeris melihat keadaan suaminya. Lalu Cam pun menolong Will dan memopongnya, dan Cam juga menemui istri Will dan diam-diam menyerahkan uang yang dititipkan Will untuk istri dan anaknya. Come on, Will. Let's get him. He saved me. You okay? Lalu ketika sadar, Zack pun ditanya perihal yang menembak dirinya, dan Zack menunjuk Will, tapi dia mengatakan bahwa Will lah yang menyelamatkan hidupnya. He saved my life. Don't let go. Rampung guys, rampung. Film yang cukup ngos-ngosan saat saya menontonnya karena kita disajikan hampir full 2 jam adegan action yang menegangkan, dan serta kali ini pemeran utama kita adalah si penjahat itu sendiri. Ditambah Michael Bay menempatkan sinematografi film ini seperti film Transformer. Bagi kalian pecinta Transformer, pasti kalian bisa mendapatkan feel-nya. Tapi buat kalian yang baru menonton film-film garapan Michael Bay, mungkin kalian akan sedikit pusing melihat adegan-adegan yang diambil dari drone seolah-olah melayang-layang. Sekali lagi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Tapi jika Anda mendengar peringatan ini, berarti Anda telah melihat spoilernya. Tapi nggak apa-apa, film ini masih bisa Anda nikmati meskipun telah melihat spoilernya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk berpikirlah 2 kali jika kalian ingin melakukan tindakan sesuatu yang belum tentu hasilnya, dan janganlah kalian menjadi seorang pencuri saat kalian membutuhkan cuan, apalagi mencuri uang rakyat, bansos, serta menjadi mafia minyak goreng. Sedikit kutipan hari ini, tidak ada hubungan tanpa aturan. Jika ingin bebas, tetaplah sendiri. Satu lagi, jangan merusak waktu tidurmu untuk dia yang bisa tidur nyenyak tanpa kabar darimu. Oke, sekian dari saya Bung Faisal yang sudah mendapatkan panggilan interview kerja serta MCU namun belum juga dipanggil untuk kerja, mengucapkan undur diri. Oh iya, satu lagi. Mungkin video ini tayang pas lebaran, jadi saya Bung Faisal mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika saya punya salah, mohon dimaafkan, dan jika punya perasaan maka ungkapkanlah. And then terakhir, gracias.
Ramadan rampung, Ramadan rampung, Ramadan rampung. Selamat tinggal Ramadan, sampai jumpa tahun depan. Tahun ini makan rendang, tahun depan gandeng ayang. Halu kau jomblo goblok.